Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi dulu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Ibu absen dulu ya. Alma, Hadir. Adam, Hadir. Naila. Oke, hadir semua ya. Baik, sekarang pembelajaran hari ini kita belajar tentang tata surya. Tata surya. Oke, ada yang tahu tata surya apa? Ada. Apa ya tata surya itu? Planet. Oke, tata surya itu yaitu kumpulan benda langit yang berpusat pada matahari. Oke, sebagai bintang induk, matahari menjadi pusat gravitasi yang mengikat planet, satelit alami, asteroid, komet, dan benda angkasa lainnya untuk beredar mengelilinginya. Pusat tata surya itu apa ya? Ada yang tahu? Matahari. Oke, anggotanya ada berapa? Anggotanya ada Iya, apa aja ya? Ada 8 planet. Apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, bulan, asteroid, dan komet. Oke, kita lihat video dulu ya. Simak baik-baik ya anak-anak. Dapat tidak? Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikembangkan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terdiri dari batuan angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin meradiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar berlokasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini hanya planet bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang bersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan suhu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Suhu rotasi bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Siang dialami oleh wilayah bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi bumi juga menyebabkan hal-hal berikut. Di antaranya, gerak 10 harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi nampak di bagian kutub dan mengetap di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi bumi menyebabkan beberapa hal berikut. Di antaranya, gerak 10 tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan efek kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 24 Maret dan 3 September. Bedanya musim. Terus bumi yang memiliki menyebabkan intensitas pembicaraan di bagian utara dan selatan berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitu pun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan gerakannya? Kalau sudah tahu, coba dijawab pertanyaan ini di kolom komentar. Berapakah jumlah
Sekarang Ibu mau tanya, apa saja planet-planet itu? Siang. Planet ada 8. 1 Merkurius, 2 Venus, 3 Mars, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, lalu 7 Uranus, 8 Neptunus. Jadi planet terakhir itu Neptunus. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, Merkurius itu planet terkecil dan terdekat ke matahari. Oke, Venus planet terpanas dan dengan rotasi berlawanan arah. Bumi planet satu-satunya yang diketahui memiliki kehidupan. Kita tinggal di planet Bumi, pintar. Oke, Mars dikenal sebagai planet merah. Oke, Jupiter planet terbesar. Iya, pintar. Saturnus planet yang terkenal dengan sistem cincin. Saturnus itu planet ada cincinnya. Jam-jam. Oke, terus nih, ini Saturnus nih. Ini Merkurius. Yang ini apa? Venus. Terus Bu, nih kita tinggal di sini nih. Kita tinggalnya di planet ini. Terus ini planet apa tadi yang warna merah? Mars. Iya, terus habis planet Mars, planet Jupiter, planet terbesar. Oke, terus habis Jupiter Saturnus yang ada yang ada cincinnya. Terus yang ketujuh ini apa ya? Uranus. Iya, Uranus, planet raksasa es dengan suhu terdingin. Terakhir, planet apa ya? Neptunus. Ayo kita kuis. Siapa yang tahu ya? Jawab, oke? Ya. Planet apa yang berwarna merah? Mars, pintar Naila, tepuk tangan. Kalau planet yang ada cincinnya? Saturnus. Oke, ada pintar sekali, tepuk tangan. Kalau kita tinggal di planet apa? Bumi. Hebat. Baik, karena sudah paham, Ibu tutup pelajaran hari ini. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.